24 Januari hari kesekian kalau saya nggak salah. Berziarah di Kota Tarim, kami mengunjungi masjid atau masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Tarim selain kota para wali, sebutan bagi Kota Tarim juga kota masjid, yaitu kota yang dibangun banyak masjid di dalamnya. Dikatakan dulunya Tarim itu punya 400 masjid. Hingga pada hari ini tersisa 170 masjid. Masjid yang pertama yang kami kunjungi adalah Masjid Al-Idrus, yang mana masjid ini banyak sekali keberkahan di dalamnya. Dibangun dari tahun 5 Hijriah dan dimakmurkan oleh bangsa Al-Idrus. Masjid Al-Idrus adalah masjid pelebur dosa, dan di dalamnya terdapat naskah asli daripada kitab Ihya Ulumuddin dan juga Al-Quran tulisan daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Awas, jangan robek ya. Iya. Paman ya. Berkah, semua dapat berkahnya insyaallah. Dan ini adalah Masjid As-Segaf, didirikan oleh Habib Abdurrahman As-Segaf. Beliau berkata, tidaklah aku bangun masjid ini kecuali Nabi ada di mihrab. Dan masjid ini ada 4 tiang sebenarnya, yang mana pada masa pembangunannya Habib Abdurrahman As-Segaf itu melihat 4 Khulafaur Rasyidin yang berdiri di masing-masing tiangnya. Masya Allah, memang keberkahan di Kota Tarim itu terletak pada para walinya dan juga terletak di masjid-masjid yang ada di dalamnya. Kalau kita lihat masjid-masjid di Kota Tarim tidak semegah semewah yang ada di Indonesia, karena memang di masjid-masjid Kota Tarim itu dibangun berdasarkan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk memanjakan mata orang yang mau hadir ke masjid. Masya Allah, kami sangat beruntung bisa hadir, bisa sholat di masjid-masjid yang ada di Kota Tarim. Masjid yang bersejarah sebenarnya di Kota Tarim adalah Masjid Ba'alawi yang didirikan oleh Imam Ali Khalid Qasam, dan dikatakan masjid pertama di Kota Tarim atau Masjid Ba'alawi ini doa di sekitarnya mustajabah. Kemudian orang ada yang pernah ke Makkah lalu dia ke Masjid Ba'alawi, beliau berkata ruh Masjidil Haram dan Nabawi ada di Ba'alawi, dan gak ada satupun tempat di Masjid Ba'alawi itu yang tidak mustajabah daripada doa-doa yang kita panjatkan. Karena Masjid Ba'alawi sedang direnovasi, akhirnya kami ke masjid yang berdekatan dengan Masjid Ba'alawi, yaitu Masjid bin Alwi Bajahdab. Di sini pun dikatakan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim pernah istirahat dan sholat 2 rakaat di masjid ini. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini ada menara Masjid Ba'alawi, dan pintu itu dikatakan setiap Jumat yang keluar, yang pertama kali keluar daripada pintu tersebut adalah Nabi Allah Khidir. Ini Masya Allah. Masjid berikutnya yang kami kunjungi, yang kami ziarahi adalah Masjid Jami' Al-Mukhdar. Masjid ini didirikan oleh Habib Umar Mukhdar yang merupakan putra dari seorang wali di zamannya, yaitu Habib Abdurrahman As-Segaf. Ciri dari Masjid Al-Mukhdar ini adalah menaranya yang dikatakan setinggi 40 kaki atau ketinggiannya mencapai 45 meter, yang mana ketika saya melihat menara ini, orang kalau nggak punya keyakinan sama Allah,
Gak mungkin dia berani membangun menara setinggi itu tanpa kawat, tanpa besi, yang hanya bahan bakunya berasal dari tanah liat. Disebutkan dalam salah satu kitab, barang siapa yang mempunyai hajat, kemudian dia masuk ke Masjid Al-Mukhdar, dia sholat 2 rakaat, maka insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang waliullah juga berkata, barang siapa yang menziarahi Masjid Al-Mukhdar, maka Allah akan melapangkan hatinya serta urusannya, dan dengan izin Allah akan dipermudah segala hajat dunia akhiratnya. Masjid terakhir yang kami ziarahi adalah Masjid Imam Al-Haddad. Nama beliau harum di Indonesia. Dibanding dengan bangunan masjid yang lain, Masjid Imam Haddad ini termasuk yang paling bagus. Tetapi beliau tidak menghilangkan bangunan asli daripada masjid yang dulunya dibangun oleh Imam Al-Haddad. Ini adalah bangunan asli daripada masjid kecil yang dibangun dulunya oleh Imam Haddad. Walaupun masjid ini sudah direhab, diperluas, tapi masjid ini masih menyimpan keaslian daripada masjid asli yang dibangun oleh Imam Haddad. Di bangunan ini juga ada salah satu bangunan yang tidak kalah menarik. Disimpan peninggalan-peninggalan daripada Imam Haddad, diantaranya tasbih. Kemudian ada tempat majelisnya Imam Haddad yang dulunya sering dipakai menuntut ilmu dengan para murid-muridnya. Salah satunya adalah ini tempat belajarnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kami bertabarruk dengan tempat tersebut karena kami tahu di tempat tersebut orang soleh, seorang waliullah pernah berada di sana menuntut ilmunya Allah, dan semoga kami mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang dimiliki oleh wali-wali Allah dan ulama-ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.